Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GGA, selamat Natal 2024. Hari ini seluruh dunia merayakan kelahirannya. Kita jumpai ada banyak hiasan di mall, di rumah-rumah. Untuk apa? Untuk merayakan kelahiran Yesus. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima pesan Natal spesial hari ini untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami semua mau merayakan kelahiran-Mu. Oleh karena itu kami serahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami memberikan segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan Dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra
the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared, and the sun felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praises the new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, when Christ was born, when Christ was born, on night divine. Oh, night Studio kami datang dengan cerita yang merubah sejarah manusia. Malam yang suci, malam yang kudus, kedatangannya tidak didengar. Mari kita merefleksi kembali. Kenapa Yesus datang ke dunia? Untuk apa dia datang ke dunia? Dan di mana dia dilahirkan? Kita satu hati, kita renungkan lirik daripada lagu ini. Bapa Surgawi, dari tempat di mana kita berkumpul saat ini, kami mengundang hadirat-Mu Roh Kudus di setiap rumah, di setiap tempat di mana ada gadget untuk bisa mengikuti ibadah ini. Kau tarik hati umat-Mu kembali kepada pemeran utama, pribadi utama yang menjadi pusat perhatian dari surga ke bumi. Pekerjaan Allah 100%, bukan pekerjaan manusia. Yang membuat kedatangan melalui kelahiran daripada juru selamat dunia, baby Yesus, yang memberikan seluruh hidupnya untuk menyelesaikan masalah di dunia. Kami berterima kasih
Karena pencipta langit, bumi, laut dan isinya, dan pencipta manusia memiliki solusi, menyediakan jawaban untuk segala hidup yang bermasalah, dunia yang kacau, perang yang silih berganti, yang tak pernah selesai, perang saudara. Solusinya adalah dari surga ke bumi. Itulah Natal daripada solusi surga. Kelahiran daripada juru selamat dunia, penebus dosa, Immanuel, Allah yang mau hidup di dalam manusia. Kami minta agar di saat ini kami tidak terlalu terpecah fokusnya kepada semua hiasan, lampu kelap-kelip. Tapi kami terfokus kepada terang dunia yang datang untuk menerangi kegelapan dalam hidup kami. Supaya kami sadar dan insaf dan lepas dari kegelapan itu karena kuasa kebangkitannya. Roh Kudus pimpin kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk pertemuan hari ini sebagai hari reflection. Untuk perjumpaan setiap siapapun yang mendengar hari ini, mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami minta ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan. Kami berdoa, amen. Well, dengan senang hati kita berkumpul. Hari ini kita mau merenungkan, it's the day of reflection. It's not a day of feasting. Saya tahu setiap rumah pasti penuh dengan cookies, penuh dengan chocolate cake, Christmas cake, penuh dengan party, gifts, exchange. Tapi hari ini hanya ada satu divine exchange yang terjadi. Kita akan melihat di Yesaya 61. Judul yang saya mau berikan kepada pengajaran ini adalah The Messy Manger. Kandang hewan dengan palungan yang kotor, bau, berantakan. Yang menjadi tempat kelahiran daripada penebus manusia yang mengampuni, yang melepaskan, yang menyembuhkan dan merestorasi. Kita ambil dari Yesaya 61, The Divine Exchange. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun penuh kebaikan anugerah Allah, tahun Yobel, tahun pembebasan dan hari pembalasan Allah kita, dan menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saya mau Anda merenungkan firman ini because Yesaya 61 menjelaskan kenapa Allah inkarnasi menjadi manusia, lahir melalui pembuahan oleh Roh Kudus di dalam rahim perawan. Maria masih perawan. Dan pada waktu dia mengandung Roh Kudus, tidak pernah ada hubungan suami istri terjadi, tidak ada
urusan dengan DNA laki-laki, DNA darah manusia berdosa, 100% Roh Kudus yang membuahi rahimnya Maria. Setelah 9 bulan, baby Yesus keluar melalui saluran persalinan. Melalui saluran untuk baby keluar. Dia lewati itu semua. Yang dikatakan di ayat 1, dan dia datang dengan Roh Tuhan ada padaku. Nah, kalau kita melihat di kitab Lukas yang kedua, pada waktu Yesus lahir, dan kita tahu semua pada waktu itu Maria didatangin lebih dulu oleh malaikat Gabriel di Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, harus ditulis bulan yang ke-6 Bapak Ibu sekalian, karena pada waktu itu menunjukkan Elizabeth sepupunya Maria sudah hamil 6 bulan. Nah, di ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." What a statement. The Lord is with you. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saya sangat tertarik dengan sikap daripada hatinya Maria. Dia gak pernah bertanya di otaknya dia. Dia gak bertanya di inteleknya dia. Pengetahuan-pengetahuan yang sudah diakumulasi sebagai anak Yahudi. Besar dengan kitab Taurat. Keturunan Imam Harun. Dia gak mikir ke otaknya. Tapi dia cek di hatinya. Sebab Yesus berurusan dengan hati kita, bukan berurusan dengan otak kita. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ini raja yang dilahirkan di kandang yang berantakan dan bau, tapi itu raja. Kalau Anda ingat orang-orang Majus datang mencari di manakah raja orang Yahudi. Baby yang baru lahir didatangin orang-orang Majus, naik onta, berjalan beribu-ribu mil dari Pakistan, daerah Ethiopia sampai ke Bethlehem. Nanti kita bisa tahu dari pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes, ternyata butuh sekitar 2 tahunan. Untuk orang-orang Majus itu mengikuti bintang terang yang menunjukkan di mana raja orang Yahudi itu lahir. Dan raja itu mesti ada di bumi, harus lahir secara bagaimana Allah tetapkan manusia itu lahir. Kenapa? Karena yang berhak secara legal hidup di bumi adalah orang makhluk yang pakai tubuh, debu, tubuh, badan dengan darah, dengan daging, baru berhak hidup di bumi. Ingat, manusia pertama diciptakan dari debu, dikasih napas hidupnya Allah, hidup menjadi living soul. So Allah datang ke bumi harus melalui proses itu, harus memakai tubuh. Nah, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, belum pernah melakukan hubungan seks." Dia perawan total. Dan sebagai wanita Yahudi, anak perempuan Yahudi ketat. Dan jawab malaikat kepadanya, dengarkan baik-baik, "Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul." So usianya Yesus sama Yohanes Pembaptis hanya beda 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia karena Maria percaya dan taat. Nah, saya mau Anda perhatikan baik-baik. Maria bertanya loh, bagaimana hal ini terjadi? Aku belum bersuami. Kalau pakai Alkitab versi bahasa Inggris, aku belum pernah hubungan seks. Bagaimana aku bisa mengandung? Dan ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Anda kalau mengingat kembali bagaimana Allah menciptakan kembali langit, bumi, laut dan isinya. Di Kejadian 1 ayat 2, dan Roh Kudus melayang-layang di atasnya dan Allah berkata, jadilah terang. Selalu dalam kondisi apapun yang berantakan dalam hidup kita atau berantakan karya ciptaan Tuhan, yang dibutuhkan adalah kehadiran Roh Kudus di dalam bumi ini, di dunia ini, dan di manusia yang berantakan hidupnya. Dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kenapa kok jawabannya Maria langsung nyerah dan percaya? Ya, lihat ayat 37. Malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia beli perkataan, dia percaya perkataan Allah. Taunya dari mana? Ayat 38, kata-kata yang paling populer. Kalau dia nggak taat seperti ini, Yesus nggak akan lahir. Ini kata ciri-ciri seorang pengikut Yesus, seorang yang taat pada Tuhannya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, dia nggak lulus sekolah Alkitab loh. Dia nggak khotbah loh. But she knows she is the servant of the Most High God. Dia hamba daripada Allah Maha Tinggi. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Be it unto me according to your word. So menjadi hamba Tuhan bukan mengenai bisa khotbah loh. Menjadi hamba Tuhan mengetahui Allah berfirman, dengar Tuhan berfirman, and obey. Pay attention and obedience. Untuk kita qualified jadi hamba Tuhan, are we living in obedience? Apakah kita hidup dalam ketaatan? Begitu Maria berkata, let it be, let your word become me. Biar firman-Mu jadi kepadaku seperti apa yang kau katakan. Langsung malaikatnya pulang loh. Nah, kita kembali ke Yesaya 61, pegang Lukas 1 tadi ayat 35, oke? Di Yesaya 61, Yesaya sudah menubuatkan tentang seseorang yang roh Tuhan Allah hovering ada atasnya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Anything to do dengan pekerjaan Tuhan di bumi, Anda tunggu roh Tuhan. Anda harus tergantung roh Tuhan. Anda harus hidup dengan roh Tuhan atas pimpinan Roh Kudus, atas pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, nothing yang bersifat surgawi akan terjadi. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Bukankah Yesus lahir di bumi melalui perawan, lahir dari rahim keluar ke saluran dari rahim perempuan itu? Bukankah itu karena Allah utus Yesus? Tapi utusannya tidak naik tentara kuda dan tidak langsung orang dewasa, melalui dari baby yang dikonsif 9 bulan dulu, baru lahir. Dan dikatakan di Yesaya 61, tujuan dia diutus ke bumi jelas sekali. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang rembuk hati. So Anda lihat di sini, apakah Yesus datang untuk orang-orang yang petinggi-petinggi yang penting, kaisar, raja-raja, kemudian duduk di meja perjamuan, raja-raja pesta angkat piala anggur? Enggak. Dia datangnya buat orang hancur-hancuran semua hidupnya. Rembuk hati, tertawan, terbelenggu, terkurung penjara, terpenjara sendiri oleh situasinya, oleh sakit hatinya, luka hatinya. Untuk memberikan kabar, tahun rahmat telah tiba. Pembalasan kepada siapa yang membelenggu engkau, menghancurkan, membuat kau depresi, opres.
kamu akan dilepaskan. Dan siapa punya lakukan itu dibalas sama Allah. Anda gak usah jadi hakim sendiri. Kemudian dia datang untuk menghibur orang berkabung. Dunia pada waktu Yesus datang kondisinya parah. Jadi kalau Anda datang diundang ke pesta Natal dengan band, dengan lighting, dengan gift, dengan makanan yang mahal-mahal. Kayaknya gak cocok deh. Dengan kondisi bagaimana Yesus datang. He came to the broken people. Saya mendapat kehormatan di tanggal 18 Desember. Itu di hari Rabu jam 12:30 siang. Saudara kita anggota jemaat gereja Generasi Apostolik Bali. Kita kehilangan satu jemaat yang lebih dulu pulang. Dipanggil pulang oleh Allah Bapa kita. Karena Allah memberi, Allah yang mengambil. Ayub katakan itu. Dan di situ saya hatinya tiap hari meditation, devotion, semuanya mengenai Advent. Advent itu dari bahasa Latin Adventus, artinya the coming. Who is coming? Apa itu Christmas? The coming. Kedatangan daripada Tuhan kita. Dan bagi kita yang sudah lahir baru bertobat, yang sudah belajar untuk hidup berada bersama Tuhan setiap hari, practicing the way of Jesus, hidup dengan gaya hidupnya Yesus waktu dia di bumi, always being with the Father, selalu berada bersama Bapaknya. Kalau kita selalu berada bersama Roh Kudus, yang adalah rohnya Kristus, yang hidup bersama Yesus dan Allah Bapa. Itu postur bagaimana kita menanti the second coming. So ada first coming, ada second coming. Kita ada di tengah-tengahnya. Dan kalau Anda tidak dalam postur, kalau kita menantikan seseorang yang spesial, yang kita harapkan akan menyelesaikan problem di dunia ini. Tentu Anda penuh dengan postur hati yang waiting, watching, looking, menatap, menanti-nanti, ngeliat, mencari mana sih yang bisa menjawab kebutuhan dunia ini yang berantakan, perang di mana-mana, perang saudara di Korea. Mana sih jawabannya? Perang ekonomi, perang kurs mata uang, embargo, semua kacau di dunia saat ini. So siapa yang kita nantikan yang akan membereskan semua problem dunia ini? Yang manusia bikin. Karena manusia yang bikin problem ini tentu harus manusia. Wujudnya manusia yang bisa menyelesaikan problem ini. Tapi bukan manusia yang DNA-nya penuh dengan dosa. Manusia yang pakai tubuh. Yang di gulungan kitab ditulis tentang dia. Tidak ada dosa. Kudus. A holy body. Di Ibrani 10 ayat 5. Sampai ayat yang ke-10. Kita buka sebentar ya. I was meditating on this. Saya tuh kagum dengan perkataan di Alkitab. Saya bacanya di Mazmur, tapi ternyata dijelaskan di Ibrani. Di Mazmur 40 ayat 7-9 menjelaskan ini. Saya kagum sekali. Kenapa Yesus lahir dan penting harus pakai tubuh manusia. Kalau dia turun dari surga sebagai roh, dia gak berhak berjalan di bumi ini. Karena bumi ini harus dikuasai oleh makhluk yang memakai tubuh tanah. Tubuh darah daging. Itu wujud sah legal. Makanya Allah gak datang ke bumi untuk menjadi penyelamat dunia. Langsung aja sebagai roh. No. Dia harus pakai badan manusia. Kenapa? Ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia. Betulkah? Christmas adalah Allah masuk ke dunia. Bukan masuk ke tanah loh. Bukan masuk ke bumi loh. Langit, bumi, laut dan isinya milik Allah. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. So he came to fix the world. Dia datang untuk membereskan dunia. Nah apa bedanya dunia sama tanah, sama bumi? Bumi itu tanah. Di dalamnya ada air, ada laut, ada sungai, ada mata air. Di langit ada awan, ada hujan. But what is the world? Apa bedanya dunia dengan bumi itu? The world bukan bumi, bukan debu, bukan tanah. Adalah sistem yang mengelola bagaimana ciptaan Allah harusnya dikelola.
karena dosanya Adam jatuh lemah kepada godaan daripada istrinya sendiri. Yang saat itu istrinya sudah tergoda oleh iblis. Musuh bubuyutannya Allah kita. Sampai hari ini iblis benci sama Allah karena dia ditendang keluar dari surga. Dia gak punya apa-apa, dia gak punya badan. Makanya untuk ngomong sama Hawa dan Adam, dia mesti pinjam badan ular. Karena yang berhak ada di bumi mesti punya tubuh. Lihat ayat Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ke dunia ya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Itu kasih sapi, domba, disembelih, darahnya dipercikan. Udah gak perlu lagi itu. Itu juga gak pernah bisa bersihin dosa manusia karena tiap tahun mesti diulang-ulang. Berarti gak mempan dong. Tapi engkau, dengarkan baik-baik dari hatimu. Seperti Maria. Tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. So God himself menyediakan a body for Jesus. Untuk lahir sebagai Yesus. Makanya Christmas bukan mengenai apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Christmas itu mengenai apa yang Allah sudah selesaikan buat manusia di bumi. Kenapa kok manusia yang dia targetkan? Sebab manusia di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 adalah ciptaan Allah yang serupa gambar rupa Allah satu-satunya yang diberi otoritas penuh untuk mengelola bumi, untuk mengelola pohon-pohonan, tanaman semua, mengelola ikan di laut, burung di udara, untuk mengelola binatang merayap, binatang melata, yang mengelola sistem alam semesta ini dan bumi dan isinya, manusia yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. Pada waktu jatuh di dalam dosa, tertipu, diperdaya oleh iblis. Hati-hati kalau ketemu teman yang suka memperdaya kamu. Berarti dia masih ada di bawah kekuasaan dan pengaruh iblis. Anda mesti kenal orang. Apakah orang itu di bawah kekuasaan kegelapan atau diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus? Diperdaya atau diberdayakan? Dikuasai, dikontrol, itu diperdayakan. Kalau diberdayakan, empowerment. Kalau Anda mau berteman, dan di gereja isinya orang yang diperdaya setan itu banyak. Kita semua datang diperdaya setan semua. Makanya kita butuh jalan keluar untuk bebas. Supaya kita di-empower by the Spirit of God. Karena kalau kita diberdayakan oleh Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Yang remuk, yang sengsara, yang bergabung akan dihiburkan, yang terbelenggu dosa, yang keikat sama dosa, terpenjara oleh situasi hidupnya yang traumatis, akan dimerdekakan. Itu tahun rahmat dari Tuhan. Dan kita gak usah ngurusin si iblis, itu urusannya Allah. Allah yang matiin kuasa iblis. Kita dimerdekakan. Yesus yang bayar harganya. Makanya dia mesti dikasih tubuh. Karena tubuhnya suci. Kalau kambing, domba, sapi enggak suci itu. Itu hanya simbol tentang suatu hari akan datang korban yang sempurna. Yang mati satu kali untuk selamanya. Ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau Allah tidak berkenan. Ayat 7, katakan sama-sama. Dimanapun kau berada. 2, 3. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ini Yesus yang ngomong. I come. Waktu dia ngomong I come, seandainya dia belum datang kayak second coming, dia kedatangan kedua, belum kan? Kita menanti. Postur menanti, fokus ke Tuhan. Pemimpin dan penyempurna iman kita itu mutlak. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Anda yang sibuk-sibuk ngurusin segala pekerjaan buat Tuhan, buat kebaikan supaya keren, Anda kayak orang suci, orang yang paling berkorban. Tapi Anda tidak pernah memiliki postur dan mengatur jadwal hidup setiap hari. Menanti Tuhan, focusing on God, talking to God. Anda akan seperti 5 gadis yang bodoh. Pada waktu dia datang, pelitanya kosong, gak ada minyak.
karena gak pernah diisi. Anda setiap hari mengisi hidupmu dengan apa? What do you fill your life with? Daily. Saya gak mau bilang bahwa minyak itu Roh Kudus loh ya. Itu perumpamaan. Satu hamba Tuhan, teman saya John Evans ini berkata, that oil di 5 gadis yang bodoh bukan Roh Kudus loh. Karena Roh Kudus gak bisa dibeli pakai uang. Karena Simon tukang sihir di Kisah Rasul 8 yang memberi uang kepada Petrus, beri aku kuasamu itu yang tumpang tangan bisa orang rebah. Aku mau minta gitu. Dan langsung Petrus berkata, nyoko dasar hatimu pahit kayak empedu. Nah, Anda gak bisa beli Roh Kudus pakai uang. Roh Kudus hanya datang jika engkau datang kepada Yesus. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku, mengutus aku. So bagaimana Roh Kudus bisa turun pada Anda? You need to come to the source. Karena Yesuslah jalannya. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. And you will receive Roh Kudus, Roh Allah. Yang membuat Anda sah anak Allah. Untuk Anda menerima Roh Kudus, Allah mesti menyediakan tubuh. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku. Keren ya. Yesus sudah tahu di hidupnya ada di buku. Ini buku Alkitab ini isinya dia. Jadi sebetulnya kalau kita baca Alkitab kita mesti kenalan sama dia dong. Ini buku tertulis tentang aku kok. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan padanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan. Catat, 1 kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. So Bapak Ibu sekalian saya mau tanya, what is Christmas? Apa itu Natal? Pengenapan Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Bahwa Allah telah menulis di kitab para nabi. Dan dari apa yang dikatakan menjadi penggenapan. Setelah 400 tahun masa silence, masa keheningan. Dari Maliaki sampai Matius, tiba-tiba Allah berbicara, pum! Kepada Zakaria di bait Allah. Zakaria beda sama Maria. Kalau Maria itu bertanya di hati, kok bisa seorang perawan yang tidak pernah bersuami, gak pernah melakukan seks, kok bisa mengandung dan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus? Mana mungkin itu bisa terjadi? Tapi dia renungkan di hati. Meditation, renungan adalah kunci untuk mujizat terjadi. Bukan dialog debat otak, tapi meditating. Maria merenungkan di hatinya and kept it in her heart. And dia bawa itu dialog ke Allah. Dan kemudian muncul Gabriel dan berkata, Elizabeth, saudaramu, dia lagi hamil loh. Sudah mengandung 6 bulan. Terus dia, Anda ngerti gak sih ini? Dia lagi bertanya kepada malaikat, kok bisa? Langsung malaikat berkata, Elizabeth yang sudah manula, hamil. Kemudian Gabriel berkata apa lagi setelah itu? Itu namanya confirmation, meneguhkan bahwa memang Allah kalau kerja mujizat sifatnya, yang enggak yang normal, is out of the norm. Oh ya, sepupuku mandul, hamil. Kemudian Gabriel berkata apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, oke. Saudaraku Elizabeth sudah manula, sudah menopause, bisa hamil. Dan sudah kehamilan ke-6 bulan. Wow, dan bagi Allah gak ada yang mustahil dan aku percaya. Dari mana saya tahu dia percaya? Itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Gak butuh sekolah teologi loh untuk jadi hamba Tuhan. Is that you believe and you hear God's voice and obey. Dari mana saya tahu Maria obey? Sebab malaikatnya pulang. Tapi kalau Anda bandingkan dengan Zakaria, waktu Gabriel yang sama datang kepada Zakaria
guess what? Zakaria tidak percaya bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat, Lukas 1 ya, ayat 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ya, orang-orang agamawi kalau ketemu makhluk surgawi shock. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, saya suka jawaban Allah. Selalu seperti ini. Dari nabi-nabi, dari kitab Musa, terus sampai kitab Wahyu. Selalu jawaban Allah, fear not, fear not. Memang secara logika gak masuk akal semua apa yang Allah kerjakan. Christmas is about what God has done for us. Apa yang Allah sudah kerjain. Jadi Anda gak usah ngerti. Anda percaya aja dan terima. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Dan jawaban malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Dengarkan baik-baik. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. So saya mau tanya. Apakah kerinduan Zakaria dan Elizabeth sampai usia manula tetap kepingin punya anak? Ya nanti kita dengerin bahwa pada waktu Elizabeth bersaksi, waktu dia hamil, dia ngomong, Tuhan telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Dia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi selama itu hidupnya sampai manula, sampai menopause. Dan suaminya setia terus melayani Tuhan di bait Allah sebagai imam besar. Anda tahu? Dia stres, dia minder, dia malu. Kenapa? Aib dia bilang, you know aib? Shame. Shame and guilt. Orang yang shameful melihat dirinya ashamed. Makanya kalau ketemu orang gak layak, aku gak layak. Minder, menyingkir, gak mau deket-deket orang, gak mau ditanya orang. Karena aku najis, aku kotor, aku gak layak, aku gagal. Kok istri imam besar kok mandul? Padahal kita melayani Allah di Keluaran 23-25. Tidak ada kemandulan, tidak ada mati suri, tidak ada keguguran yang akan terjadi padamu. Dan Anda mesti pelajari baik-baik ya. Di ayat Lukas 1, ayat yang ke-6. Ini ciri-ciri orang apa nih? Si Zakaria sama si Elizabeth. Ya. Keduanya adalah orang benar di hadapan Allah. Bukan di hadapan rakyat loh. Di hadapan Allah. Dengan skrutini dari Allah. Dengan pengujian Allah. Perfect di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan tidak bercacat. Come on. So saya belajar di sini. Ketaatan kita gak ada urusan dengan kita menerima apa yang kita mau. Ketaatan kita bukan bukan sogokan kepada Tuhan supaya apa yang kita mau kita dapat. Mereka sudah hidup benar di hadapan Allah tak bercacat. Dan doa di ayat 13, doa seumur hidup supaya dikasih anak loh. So Anda compare ayat 6 dan ayat 13 disambung gitu. Di sini saya renungkan selama masa Advent, saya menanti kedatangan Yesus kedua kali. Mungkin beberapa dari Anda baru pertama kali untuk mendapat kedatangan Yesus dalam hidupmu. Dan di sini dikatakan bahwa obedient people, orang yang mature dalam Tuhan, taat tak bercacat, yet tetap ada tantangan, tetap nggak mendapat apa yang mereka mau. Ini kalau zaman sekarang udah pakai bayi tabung semua, men. Tapi zaman itu gak ada teknologi bayi tabung. Semua dari mandul menjadi fertile, subur. Sampai bisa hamil, semua melahirkan orang utusan Kristus. Gak percaya? Satu, melalui Ishak lahir Yesus. Betul gak kitab Galatia? Yesus tidak lahir melalui banyak saudara. Cuma melalui satu orang, Ishak. Gak mungkin melalui Ismail. Dua, satu anak ya. Semua yang anaknya dijanjikan Allah itu betul-betul menjadi perintis, menjadi yang utama, menjadi berpemeran utama untuk lahirnya juru selamat dunia. Nomor dua, Hana. Mandul bukan? Dan dia melakukan doa nazar. Tuhan ingat nazarnya. Dia mengandung. Lahirlah hakim bagi Israel. Hakim kerajaan Israel. Betul tidak? Gak ada anak yang dilahirkan atas
pekerjaan kekuatan kuasa kebangkitan Allah. Kuasa supranatural Allah yang lahirnya asal lahir begitu aja. Saya melihat banyak keluarga punya anak lebih dari satu terlantar tuh. Kalau yang cuma punya satu overprotective, yang anaknya banyak, udah gak kepegang. Bahkan berantem sama keluarganya di antara anak dan mama papa. But everyone di Alkitab yang dari mandul sampai punya anak. Banyak kok wanita mandul di Alkitab. Tapi semua kelahiran anaknya punya tujuan dan maksud ilahi. Betul apa tidak? Elizabeth di Manula. Tuhan kasih dia anak. Tapi untuk tujuan tertentu. Maria perawan. Kalau Elizabeth gak perawan. Maria perawan. Untuk menjadi juru selamat Mesias. Raja damai, Immanuel, Allah di dalam manusia. Immanuel artinya Allah dalam manusia, makanya Allah beserta kita. So kita lihat di sini, Anda jangan nyuap ya. Oke, aku mau taat gini supaya aku begini. Gak ada, Tuhan gak bisa disogok, Tuhan gak bisa dipakai, diperalat. Not at all. Obedience is the way of life. Pilihan Allah. Saya percaya loh, antara Maliaki sama Matius 400 tahun Tuhan silent, Tuhan berdiam. Saya baca dari Unlocking the Bible dari David Pawson, ternyata 400 tahun Allah tidak berbicara itu 2 kali loh. Yang pertama antara Kejadian dan kitab Keluaran, 400 years of silent. Dari mana saya tahu? Sambil ngomong gini diingetin Tuhan. Bukankah bangsa Israel 430 tahun diperbudak di Mesir? Dan mereka gak pernah dengar suara Tuhan? Di tahun ke-400 baru Tuhan mendengar erangan kesakitan nenek moyang kita. Dan Allah pilih Musa di tengah padang gurun. Di belakang padang gurun. Isn't it? For a purpose, untuk kembali ke Mesir. Kemudian 400 tahun yang kedua. Di mana Allah diam, silent. God works in silence. Allah kalau kerja itu silence. Christmas itu gak kayak film Hollywood. Film-film yang cerita-cerita mengenai malam Natal di negara pakai salju. Saya juga geli, ngapain di Indonesia nyanyi I'm dreaming of a white Christmas. Gak ada, badai hujan angin di sini. Musim hujan, kita gak ada musim salju di sini. Karena Hollywood menciptakan bahwa Natal itu family time, pesta, kelimpahan kekayaan, ganti-ganti hadiah. Padahal pada waktu kemarin saya hari Rabu di rumah duka. Saya di kamar ICU, saya yang mesti memutuskan. Yes, ayahmu meninggal. Lepaskan semua obat, lepaskan semua upaya memompa jantung. Let him go. Dia sudah ada di gandeng Allah Bapa. Baru anaknya yang histeris, istri yang histeris berdiam dan berkata, oke. Aku relakan kamu pergi. Karena terlalu mendadak, terlalu singkat, dan kejadiannya cepat sekali sampai berubah dari membaik. Dan sudah diafirmasi oleh dokter-dokter di Inggris, di UK, dan di Singapura. Everything looks good. Dalam satu kejadian aja, kesakitan yang gak tahu kenapa, besoknya gone. And you know what? Saya bilang the best time, the best Christmas yang saya rayakan tahun ini. Saya bisa berada di tengah-tengah orang sengsara, remuk hatinya, kedukaan yang berat, kehilangan yang dikasihinya. Yesus pun datang ke kandang yang berantakan dan bau pesing, bau kotoran hewan, berantakan total, jerami di mana-mana, dan dia ditaruh di tempat makanan hewan. Kenapa kok Yesus datang ke tempat berantakan seperti itu? Karena dia tahu hidup kita semua berantakan. Dia tahu. Baju mahal bermerek, dandanan internasional bermerek. Gak bikin berantakanmu gak kelihatan. Kelihatan. Kapan kelihatannya? Anda buka mulut aja deh. Anda sharing about your heart. Di ibadah pertama, Kamis, setelah jenazah diformalin, dimandikan, didandanin.
Itu cuma badan kosong, itu debu. Nyawanya, jiwa dan rohnya sedang berdiri. Ngelihat semua keluarga yang menangis-nangis. Padahal dia lagi enak, udah gak sakit kesakitan luar biasa. Anak-anak yang gak bisa terima, kok cepat sekali ditinggal gitu aja anaknya yang udah mengabdi 4 tahun. Kok begitu aja perginya, ngomong dong. Itu yang bikin mereka histeria. Tapi haknya Allah untuk membawa orang tuanya pulang ke pangkuan Bapa. Allah beri nafasnya, Allah ambil nafasnya karena itu nafas Allah. Dan di situ saya berkata, this is the real Christmas. Ini loh Natal yang sebetulnya. Yesus bisa mengerti berantakan hidupmu. Yesus bisa mengerti depresimu. Sedihnya gak punya apa-apa, gak ada apa-apa. Kotor hidupnya. Latar belakang berantakan keluarganya. Pemabuk, perokok, penjudi, pornografi. Justru orang ke tempat seperti itu. Kalau hatimu, jiwamu seperti itu. Anda adalah the manger of Jesus. Anda adalah palungan yang cocok untuk Yesus lahir dalam hidupmu. Dia ngerti semua. Karena dia kan lahirnya di situ. Orang gak bisa memberi apa yang dia gak punya loh. Ini kitab Ibrani. Pasal yang keempat dan diulangi lagi di Ibrani 10. Mari kita buka sebentar. Ibrani pasal yang keempat. Tadi kita di Ibrani 10. Ayat yang ke-14, 15, 16. Kita langsung baca aja ke 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahanmu. Apa sih? Anda gak kuat. Anda gak terima hidup ini. Pahit, benci. Semua Anda mengeluh. Jadi orang kepahitan mengeluh kenapa? Sakit hatinya. Kepahitan itu menyiksa diri loh. Membenci seseorang itu buat emosinya mendidih terus setiap hari. Sakit jiwanya. Sementara orang yang bikin Anda benci dia. Ketawa-tawa gak tahu. Tapi kita punya imam besar yang pernah merasakan. Kepahitan, benci. Emosi gejolak, kemelut, najis, pelarian ke pornografi, lari ke kehidupan mewah, lari ke shopping, lari traveling, whatever you want to call it. Hatimu gak bisa sembuh melalui traveling ke tempat yang negara mahal-mahal. Hatimu gak bisa sembuh dari luka karena makanannya enak-enak, makan roast chicken, kalkun, minum anggur merah, dah sembuh. Hanya Yesus yang lahir dan datang ke hatimu. Memberikan padamu hati yang baru. Buang hati yang keras itu. Memberikan roh yang baru dan Roh Kudus berdiam. Dia tidak saja datang kepadamu. Untuk menemanimu. Dia bahkan mau berdiam di dalamnya. Karena efek daripada dosa merusak seluruh sistem dunia ini. Dan merusak sistem hidup kita. Manusia tidak lagi serupa Allah, serupa iblis sejak itu. Habel dibunuh sama Kain. Berapa sih jaraknya? Dari Adam memilih keluar dari Taman Eden, putus hubungan dari Allah. Sampai lahir si kembar. Dan langsung Kain gara-gara iri. Persembahannya Habel diterima, dia gak diterima. Iri. You see, bitter envy kalau bahasa Inggrisnya. Membuat Anda jadi murderer. Yang Yesus datang ke bumi menyediakan tubuh. Itu untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3:8. Dan untuk meniadakan kuasa iblis. Iblisnya masih ada. Kalau enggak kita enggak lulus ujian. Bahwa iman kita itu murni apa enggak. Dibutuhkan untuk iblis menggoda kita. Supaya untuk kita tahu apakah iman kita murni apa tidak. Hanya orang yang imannya murni yang bisa bertahan. Kita kembali ke Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bedanya di situ manusia Yesus sama kita, manusia yang lahir pakai tubuh dosa ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Penuh keberanian artinya believe, trust, yakin. Menghampiri tahta kasih karunia
Kasih karunia artinya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita mengatakan tidak kepada kejahatan dan berkata, ya ikut kehendak Allah. Bukan kehendakku tapi kehendak Allah. Tanpa grace, tanpa kasih karunia gak mungkin. Dan menghampiri tahta kasih karunia, sumber tempatnya, pusat kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Yesaya 61 dikatakan apa? Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku dan ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. That's the gospel, Injil, itu kabar baik. Good tiding. Kepada siapa? Orang sengsara. Kalau Anda gak sengsara, gak remuk, Anda gak butuh Yesus. Tapi gak ada orang yang gak mengalami seperti ini. Karena semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah, berarti yang ada iblis, dan iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Anda akan sengsara, remuk, tertawan dengan problem, tertawan dengan pilihan yang salah, dengan dosa, terkurung dengan masalah Anda, dengan dosa Anda. Dan dia datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawan, beri kelepasan pada orang yang terpenjara. Lihat ayat 2. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Mari kita dengan berani mendatangi tahta kasih karunia untuk mendapat rahmat. Fokusnya Natal itu Yesus. Lanjut. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Waktu saya baca ini saya bilang, wow, di rumah duka saya khotbah semuanya. Sengsara, remuk, terpenjara, bingung, luka, berkabung. But Jesus come for that. Makanya dia pun lahir di tempat yang menyedihkan, miskin, kotor, najis, berantakan, gak terhormat, hina. Sampai si tukang pemilik, sampai si bapak bos pemilik tempat penginapan gak tahu, gak peka lahirnya juru selamat. Tapi keledai-keledai, sapi-sapi, domba di kandang itu melihat the coming, arrival daripada juru selamat. So kita mesti suatu hari kenalan sama domba sama kambing yang pernah ada di manger itu, di kandang itu. Right? Nah, kita kembali ke Lukas yang pasal 1. Saya mau bagikan pada Anda semua. Ya, tadi saya sebutkan bahwa sekalipun Anda hidupnya sempurna dan taat, tak bercacat seperti Elizabeth dan Zakaria, enggak bikin Anda apa-apa yang dijanjiin Allah dapat langsung. Allah bukan sinterklas. Allah mau memperbaiki sistem operating lifestyle kita. Sistemnya mau diganti dengan sistemnya kerajaan surga. Sistemnya Yesus. Karena aslinya kita pakai sistemnya Yesus. Original design. Bukankah Allah menciptakan manusia serupa gambar rupa dia? So sistemnya sistem kerajaan surga. Pindah kepada sistem kerajaan iblis, si Lucifer. Rusak kita semua. Makanya Adam pertama gagal, datanglah Adam terakhir. Yesus Kristus yang dia bawa tubuh. Kenapa dia mesti bawa tubuh? Karena harus menebus dosa manusia. Dia harus jadi orang berdosa untuk bisa menyelesaikan dosa itu dan hilangin kuasanya, hilangin sengatnya. Karena dia orang suci, orang kudus, tidak ada dosa. Dia bisa ngancurin dosa dengan sempurna. So pada waktu Anda terima Yesus secara pribadi, di dalam hati yang baru, roh yang baru, Anda akan bebas oleh kuasa kebangkitan Yesus. Yesaya 61. Kita melihat di sini di Lukas 1 ya. Bedanya Zakaria sama Maria. Di ayat yang ke-15. So dikatakan oleh Gabriel, jangan takut Zakaria, doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Harus engkau menamai dia Yohanes ya. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Tujuan ini bayi Yohanes lahir jelas, job desk-nya, goalnya ayat 16. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan, mendahului yang dikandung oleh Maria dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak kembali berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. So kalau Anda mau diubah dari operating system dari kerajaan gelap menjadi operating systemnya Yesus,
Anda mesti diubah hatinya. Karena pusat daripada penentuan bagaimana Anda akan mencapai destiny dan mencapai tujuan maksud Allah ciptakan Anda, lahirkan Anda di bumi adalah perubahan hati. Esensinya adalah renovating the heart. Merenovasi hati kita dengan kuasa kebangkitan Roh Allah, yaitu kuasa Elia. Kita baca ayat 18. Ini menarik nih. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sama kan ya pertanyaan sama Maria tadi di Lukas 2. Di Lukas 1, maaf. Di ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Sakaria juga tanya yang sama. Ayat 18. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku udah tua, istriku udah lanjut umurnya. Dan jawab malaikat kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan kau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, sampai Yohanes lahir. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sisi bedanya Sakaria sama Maria, dua-duanya tanya pertanyaan yang sama. Yang satu mempertanyakan, yang satu cemas karena nggak logika, tapi tidak mempertanyakan. Kalau Sakaria mempertanyakan, dari mana saya tahu? Malaikat sendiri yang bilang. Sisi makhluk surgawi tahu semua seluk-beluk hati kita. Karena engkau gak percaya akan perkataanku kok. Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dan sementara itu orang-orang di luar bait Allah menanti-nantikan Sakaria kok melakukan ritualnya kok gak kelar-kelar, kok lama banget. Karena mereka menunggu bahwa dosa mereka diampuni kan. Mereka jadi heran bahwa ia begitu lama dalam bait suci. Ketika Sakaria keluar ayat 22, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lihat di ayat 20 lagi. Dengar baik-baik ya. Tadi dikatakan bahwa ayat 13, aku ini datang untuk sebagai jawaban doamu. Kalau Tuhan udah jawab, ya gak bisa ganti orang dong. Sekalipun orangnya gak percaya. Tapi Tuhan melakukan yang supranatural. Apa tuh? Supaya orang yang gak percaya ini shut up. Sesungguhnya engkau akan jadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari. Ini namanya enforced silence. Allah bekerja dalam keheningan. Allah bekerja dalam kesenyapan. Kalau perlu dipaksa kamu disenyapin, dia senyapin seperti Sakaria. Dan ayat 23, ketika selesai jangka tugas, waktu tugas jabatannya Sakaria, ia pulang ke rumah. Ayat 24, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. He was in seclusion, merenungkan apa yang terjadi pada dirinya. Katanya ayat 25, 5 bulan ngapain dia? Ini loh suatu perbuatan Tuhan, dia percaya ini Tuhan yang bekerja. Dan sekarang ia berkenan. Allah ini loh berkenan, peduli sama perasaanku sehingga aibku dihapuskan di depan orang. Anda mau tahu? 9 bulan 8 hari Sakaria bisu. Pada waktu baby Yohanes 8 hari usianya dibawa ke bait Allah untuk disunat. Semua orang rakyatnya berkata, ini anak dikasih nama siapa? Dikasih nama siapa dia? Kemudian Sakaria masih bisu. Dia minta tablet. Dan dia tulis Yohanes. Terus langsung lepas lidahnya. Langsung dia ngomong. Elizabeth pada waktu Sakaria masih bisu sudah ngomong namanya Yohanes. Nama apa itu? Gak ada orang Yahudi nama itu. Nama yang artinya full of grace. Manusia penuh kasih karunia. So Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu pada Anda. Tidak semua orang bisa pergi ke luar negeri liburan, ke Eropa, ke Australia, ke China, ke Amerika. Pergi ke New York, ke Times Square, rayakan Natal. Lihat pohon Natal di Rockefeller Center, gede. They don't see Jesus there. Karena Yesus gak datang ke tempat pesta itu. Yesus datang ke tempat yang kotor, bau, berantakan, gak terhormat.
penuh kehinaan, kelas bawah, miskin. Isinya orang-orang yang tersiksa, remuk, gak bahagia, berkabung, penuh duka, penuh kepahitan. Kalau itu Anda hari ini, kenapa gak buka hatimu? Izinkan Yesus datang ke hatimu. Why not today? Itulah sebabnya Christmas itu penting. Christmas adalah keharusan. Sebagai penutup, kita buka ya ke Yesaya pasal yang ke-7. Ayat 13. Dan Yesaya 9. Saya mau tutup di situ. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Pakai tanda seru ya. Udah frustrasi Allah sama umat bangsanya. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Kamu tuh bikin orang tuh jadi jerak, jenuh gitu loh. Capek aku ngurusin kamu. Sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Wow, Allah marah. Kamu testing my patience, you know, orang Yahudi. So Allah frustrasi, Allah udah capek menunggu orang Yahudi bertobat. Lihat caranya, bagaimana caranya dia membereskan situasi ini. Lempar mereka, disiksa, dihukum. Jauh dari itu gak ada di hati Allah kita Bapak Ibu sekalian. Ayat 14, so kalau Anda berantakan hidupnya, kacau, gak bahagia, lonely, empty. Anda penuhi dengan alkohol, rokok, pornografi, clubbing, semua. Dengerin baik-baik. If you that dirty, kalau Anda kotor kayak gitu. Dan apa yang Allah sediakan bagi Anda? Bagi orang yang ngelalain Allah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan dinamakan Immanuel, God in person. God di dalam manusia. So Allah mau masuk, harus masuk. Datangnya Allah itu ke dalam yang namanya manger, yang messy is your heart, your soul. Jiwa Anda berantakan, kotor, kebun yang kacau. Dia mau masuk ke situ. Yesaya 9. Ingat ya, Yesus gak datang ke pesta pora loh. Dia datang untuk mencari yang terhilang. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan fondasinya dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Dengarin baik-baik ya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Jadi Natal itu karena Allah udah cemburu. Saya dari dulu tanya, apa sih ini udah bagus sekali menggambarkan deskripsi dari siapa tuh Yesus yang datang. Raja damai, penasehat ajaib. Wow, dia punya peranan dahsyat bro. Melebihi semua dokter loh. Dan itu terjadi karena Allah cemburu. Karena is imperatif, ini harus terjadi. Christmas, keharusan. Nah kenapa kok mesti jadi keharusan? Lihat ke Yesaya 9 ayat 1. Again, ke bangsa apa dia datang? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. So Yesus datang ke mana? Bangsa yang hancur-hancuran. Setiap bangsa yang kena perang hari ini. Rusia menyerang Ukraina. Korea Selatan melakukan pemerintahan emergency yang mengerikan. Pada takut akan menjadi seperti Korea Utara. Pada kacau semua. Justru kalau itu terjadi, mesti ada suara yang berani berseru di padang gurun. Kembali kepada Tuhan. Hei bangsa yang berada dalam kegelapan, karena terangmu telah datang. Datanglah. Terimalah dia supaya segala kegelapan akan nyata. Dan kamu dilepaskan dari kegelapan itu. Sama seperti kesaksian yang kita lihat di perayaan Natal itu, Pak Yopi. Dalam dosa, dalam sakit, udah kematian menguasai dia. Terang Allah datang. Untung dia dalam kondisi gak sadar, koma,
dengan kanker di pita suara, dengan ring yang mesti dipasang di jantung, blockage di penyumbatan di jantung. Untung dia dilihatin terangnya dan dia dengan segenap hati dia mau lari ke terangnya itu, tapi dia terikat dengan semua tali dosa yang membelenggu dia. Once encounter with the light change your life. Saya undang Anda semua, jangan pura-pura. Don't act happy. Jangan berkelakuan kayak seneng-seneng. Padahal gak seneng hidupmu. When the light comes, bukan karena lampu studio. When the light comes, rendahkan dirimu. Mari kau letih lesu beban berat. Mari datang padaku. Kita berdoa. Pakai momen ini. Please. Let him come. Let him come. Let him have you. Bapa Surgawi, kelahiran Raja Damai di dalam hati, jiwa yang berantakan seperti kandang hewan, tempat Yesus dilahirkan. Aku minta terjadi saat ini kepada semua saudara-saudaraku yang letih lesu, beban berat, remuk hatinya, sengsara, berkabung bertahun-tahun, hidup gak pernah tenang. Gak ngerti, gak bisa lihat masa depan. Mau dibawa kemana ini? Banyak orang di gereja berkata, ini gereja mau bawa aku kemana sih? Padahal yang mereka butuh bukan organisasi. Yang mereka butuh melihat kepada cahaya terang. Yang mendatangi kita, yang menanti untuk datangi kita. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah karena terangmu telah datang. Kedatangan Christmas adalah kedatangan terang itu. Kedatangan itu adalah terang yang memerdekakan kau. Semua kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itulah Christmas. Anda semua yang dimanapun kau berada. Apakah di kamar, apakah di hotel, apakah ada di tempat meja kerja, apa di sofa di rumahmu, come. Saya undang berdiri. Berdiri. Jangan pusing. Malaikat Tuhan ada di rumahmu, ada di kamarmu. Buka hatimu. Bilang, Tuhan Yesus, kau bicara tentang aku. Aku selama ini malu. Malu kalau orang tahu hatiku tuh hancur-hancuran. Aku mau dihormati orang sebagai orang yang sukses. Yang berhasil, yang bertalenta. Padahal aku sedih, penuh kedukaan. Aku kehilangan semua apa yang ku dambakan, ku impikan. Dan semua janjimu aku belum pernah lihat dikenapi. Tapi itu aku, Tuhan. Seperti Yesaya 61, kau nubuat, kau datang untuk orang yang remuk, yang hancur, yang sengsara, yang berkabung, yang tertawan, yang terpenjara. Kau minta kami memberikan padamu, datang padamu dan berikan abu kehidupanku yang udah hancur-hancuran. Yang aku gak mau lagi pakai topeng pura-pura aku act happy. Dan kau berjanji kau akan memberikan padaku perhiasan kepala yang indah. Aku memberikan padamu semangat yang pudar. Dan kau memberikan padaku minyak sukacita. Kau berikan padamu kain kabungku. Dan kau janji kau memberikan padaku jubah puji-pujian. Sehingga orang semua menonton aku yang diubah Tuhan. Dari abu menjadi perhiasan kepala. Dari semangat pudar jubah puji-pujian. Kain kabung jubah puji-pujian. Semangat pudar minyak sukacita. Mereka gak pernah lihat aku ketawa sukacita dari dalam batinku. Mereka gak pernah lihat aku menyanyi. Berseru mengagumi. Oh, that holy night. That night. That very night. Di dalam kesunyian kau datang. Masuk ke dalam kesunyian yang kututupi dari hatiku. Dan orang akan suat, dan di tahun 2024 ini. Masuk 2025 orang berkata, kamu kayak pohon kebenaran. Kamu the tree of righteousness. Bapak, ini aku.
Aku bawa kerumukanku, kehancuranku, kesedihanku, kehilangan kedukaanku, kehancuranku. Aku gak mau munafik, aku gak mau pura-pura. Sakit ya sakit, sedih ya sedih, gagal ya gagal. Aku datang padamu. Aku welcome kedatanganmu. Aku welcome kelahiranmu di bumi, di hatiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku ambil waktu sejenak untuk berdiam di hadapanmu. Silakan bekerja apa yang kau ingin kerjakan dalam hidupku. Kau ubah ratapku jadi tarian Tuhan. Kau ubah tangisanku menjadi ucapan syukur. Sehingga aku bisa masuk ke bait-Mu. Masuk ke pintu gerbang-Mu dengan nyanyian, puji-pujian. Aku capek hidup terbelenggu, capek hidup sedih Tuhan. Capek hidup dalam ketakutan dan takut ketahuan orang. Aku mau menjadi the authentic me yang Tuhan ciptakan. Tenang di mana kau berada. Fokus ke Yesus, lihat terangnya datang padamu. Christmas is here for you. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Bapa, firman-Mu harus dibagikan. Dikatakan di Matius 14 ayat 14 bahwa Engkau melakukan kesembuhan dan keselamatan karena Engkau menggenapi kabar baik-Mu. Saat ini dimanapun umat-Mu berada, genapi kabar baik-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Seperti Maria mengalami mujizat, perawannya melahirkan juru selamat dunia. Seperti Elizabeth di usia manula menopause melahirkan perintis jalan pelayanan Yesus Kristus. Seperti Hana yang bertahan tekun menanti janji Allah pasti terjadi. Mau butuh 50 tahun pun dia nantikan sambil dia bernasar. Bahwa ini bukan untuk kepentingan dia, tapi kepentingan Allah. Lahirlah Samuel. Allah mendengar. Menjadi hakim bagi Israel. Karena Tuhan beserta dia. Lakukan ini pada setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di mobil, yang stop di pinggir jalan, yang ada di hotel, dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang memainkan rekaman daripada khotbah ini, dimanapun mereka berada, setelah dimainkan di tanggal 1 mungkin, buat mereka berdiam, izinkan Allah bekerja. Thank you Lord. 2025, Kau akan memiliki umat yang dimerdekakan oleh kasih karunia dan rahmat-Mu. Jemaat GGN maupun siapapun mitra kerja Bible Study bersama Pastor Indri tidak akan sama lagi. Karena Engkau memberi tempat bagi terang Allah itu. Jangan seperti the innkeeper, pemilik penginapan. Open up your heart. Izinkan dia bertahta. Aku berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Terjadilah seperti perkataan-Mu. Demikianlah Maria, maka semuanya dibereskan Tuhan. Terjadilah sesuai perkataan-Mu bagi setiap jiwa yang meresponi altar call ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin, amin, amin. Kita akan tutup ibadah Natal ini. Mari kita masuk ke tahun baru. Dan kita mau masuk ke akhir, the necessary ending of the old life. Dan masuk ke new beginning. Dengan Yesus sebagai juru selamat jiwa Anda, pemimpin hidupmu. Mari kita berikan persembahan buah sulung kita. Our first and ever. Start the new year with God. Dengan persembahkan yang pertama yang terbaik. Akhiri tahun 2024. Tutup dengan the best of the best. Anda siapkan diri Anda. Di layar Anda akan siap dengan QRIS di situ untuk persembahan Anda. Dan saya mau Anda yang di Bali, lebih lagi yang di Bali, mulai Anda melihat semua beautiful picture daripada nantinya, betapa asrinya tempat ketenangan untuk kita bertemu dengan terang itu kapan saja. Dengan rumah ketenangan, kesenyapan di rumah emotionally healthy spirituality. 5 rumah yang akan membawa rasul-rasul Yesus di akhir zaman ini keluar. Yang punya hati seperti Maria. Yang bergaul dengan Allah. Roh Tuhan selalu ada di atasnya. Because you spend time with God.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah-tengah situasi musim yang sedih, mungkin susah karena lagi sengsara, tapi kita tetap akan menyatakan kami percaya bagi Allah tidak ada mustahil. Di Mazmur 126, Kau Allah yang bisa merubah seperti orang mimpi. Hidup kita akan berubah total. Seperti orang bermimpi, mulut kita akan berkata-kata. Penuh dengan tawa, lidah bersorak-sorai. Sampai orang-orang di dunia berkata, ini bangsa betul-betul diberkati Allah nih. Ternyata Tuhan telah melakukan perkara besar ya kepada orang-orang ini. Sama yang dilakukan, yang dialami Maria. Sama yang dilakukan dan dialami oleh Elizabeth. Ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan kita kayak orang mimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita karena Dia datang. Christmas. Membuat Christmas terjadi pada hidup Anda masing-masing. And Christmas bukan di akhir tahun. Every time hidupmu gelap. Christmas adalah karena kecemburuan Allah, harus Allah datang. Dan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai karena Anda sengsara dan dalam kesengsaraan musim menabur. Tapi kalau Anda terus mentaati mendengar firman Allah karena dalam Tuhan tidak ada mustahil. Anda berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Akan tiba waktunya. Kalau Anda nggak menjadi jemu, nggak menjadi lesu, Anda akan tuai. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. That's faith in action. Bapak Surgawi, untuk semua umatmu yang sedang berdoa dan mau tutup 2025 ini dengan the right ending, dengan mengalami Christmas yang tulen, yang genuine, di mana Yesus datang ke dalam kebun jiwa kita yang berantakan, Tuhan, yang kotor, cabul, najis, penuh ketakutan, trauma, dan diubah menjadi taman Eden ya Tuhan, di mana Allah hadir. Kami menabur yang terbaik hari ini untuk membuat Engkau, membuat hidup kami, tubuh kami, rumahmu di bumi. Dan lakukan operasi apapun yang Kau mau Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Sama seperti Yesus, agar kehendak Allah tercapai pada hidupku. Dan buat kami masuk di tahun yang baru, dengan yang sulung dan yang pertama. Kami bawa, bagi yang tidak membawa buah sulung, bawa persembahan persepuluhanmu, dari THR-mu, dari gajimu, dari bonusmu, bawa ke hadapan Allah. Dan berikan juga persembahan sukarelamu. Semua itu milik Tuhan. 100% milik Tuhan. Kita diberikan kepercayaan untuk menjadi pengelolanya. Biarkanlah Engkau hidup dari awal Christmas sampai Kau dipanggil pulang ke pangkuan Bapa. Hidup dalam ketaatan. Terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah itu terjadi untuk semua firman Allah. Di dalam nama Yesus tidak ada orang yang akan kekurangan. Tapi buah sulung, lambang daripada kuasa kebangkitan Allah yang sulung, anak yang sulung, mati dan bangkit, bekerja dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Dan semua persembahan untuk rumah EHS, Anda masukin ke rekening GGA Bali. Masuknya ke rekening semua karena proyeknya semua ada di Bali. Anda bisa transfer semuanya. All information is in the screen. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Oh, holy night. The stars are brightly shine. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. The thrill of hope, the
Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Biarlah ini menjadi malam sangat indah karena perjumpaan Yesus kepada Anda. Terangnya datang pada Anda. Saya mau Anda menerima terang yang datang pada Anda. Berjanji akan setia melindungi Anda. Buka hati Anda. Terima tangan yang terbuka. Berkat dari Allah langsung. Biarlah engkau mengakhiri 2024 dengan janji Allah melalui Imam Hat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus terima berkat ini. Yang menerima katakan amen. Well, Merry Christmas everybody. Sekali lagi kita akan welcome the beautiful coming of Jesus kepada banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui firman hari ini. Amen. Why don't we sing? I want you to bless you with a Merry Christmas. Feliz Navidad. Okay, drummer.